Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kebesaran, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, bukan karena keluarga kami, bukan karena kebetulan, namun semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Maka dari itu, izinkan hamba memaparkan berita firman Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan segala persiapan yang sudah mempersiapkan, dan lebih daripada itu Allah Roh Kudus yang menerangkan dan yang memberkati, sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman itu menjadi satu jawaban atas pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau membuka setiap hati dan pikiran kami, jelikan mata rohani kami, singkapkan rasa firman-Mu. Mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami dilayakkan oleh Tuhan. Hamba siap memaparkan firman-Mu demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap sehat, tetap semangat, tetap survive. Karena anugerah Tuhan yang memungkinkan kita semuanya dapat hidup sampai hari ini. Dan semua karena berkat kemurahan daripada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali berinteraksi melalui sabda Tuhan. Pastikan setiap kita, ketika kita berinteraksi melalui firman Tuhan, kita memperoleh berkat dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menyampaikan satu topik firman Tuhan, yakni hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi, hidup yang penuh pengharapan. Izinkan saya membacakan satu nats firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 1 sampai 25. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai 25. Namun karena ayat ini panjang, saya membaca beberapa ayat, yakni ayat 3, kemudian ayat 23, 24, dan 25. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang penuh pengharapan sungguh luar biasa bagi orang-orang yang hidup penuh pengharapan. Rasul Petrus meminta dan berharap agar supaya orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Allah, yang telah dikuduskan oleh Roh Kudus, agar supaya mereka taat kepada Kristus. Namun ketaatan di sini bukan karena paksaan, akan tetapi dengan penuh kegembiraan. Walaupun ditimpa dengan berbagai-bagai macam pencobaan atau kesusahan. Mengapa demikian? Karena kuasa kebangkitan Kristus telah memberi hidup yang penuh pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan hidup yang penuh pengharapan?
Yang pertama adalah hidup yang telah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, hidup yang telah dilahirkan kembali atau lahir baru di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat 3, ayat 23 dan sampai ayat 25. Adapun ciri-ciri hidup yang telah dilahirkan kembali, maka kita bisa perhatikan dalam ayat yang kedua adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus bukan karena kita yang datang kepada Kristus, tapi karena Kristuslah yang memilih kita semuanya. Dan itu merupakan bagian dari rencana Allah yang sungguh luar biasa. Dan oleh sebab itu, hidup kita yang sudah dipilih oleh Allah sesuai dengan rencana Allah adalah hidup yang dikuduskan oleh Roh. Roh Tuhanlah yang mengkuduskan kita semua dari seluruh pola hidup kita yang lama, sehingga kita hidup di dalam Kristus. Pola pikir, perkataan, sikap maupun semua perbuatan kita maka harus sesuai dengan pola hidup seperti Kristus hidup. Puji Tuhan. Kemudian hidup yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus adalah menerima bahagian yang tidak dapat binasa, yaitu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ayat 4 dan ayat 23. Hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam dunia ini hidup kita hanya sementara. Kita bagaikan musafir yang sedang berjalan melintasi alam semesta raya ini. Namun kita hanya sementara dan kita tidak tahu kapan kemudian kita berakhir dalam dunia ini. Tetapi yang pasti akhir daripada hidup di dunia adalah hidup yang kekal, di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Kristus mengkaruniakan hidup yang kekal kepada mereka, kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Selanjutnya ayat yang kelima, menerima pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Orang-orang yang hidup yang telah dilahirkan kembali dalam Kristus atau mengalami hidup lahir baru dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang menerima pemeliharaan dalam kekuatan Allah. Dalam ayat yang kelima, hari-hari ini semua orang berupaya, termasuk tentunya kita semuanya, agar supaya kita dipelihara oleh Allah. Oleh sebab itu, maka kita berupaya supaya kita tetap sehat, menjaga pola makan, pola tidur, pola pikir kita, pola hidup yang sehat. Tujuannya adalah supaya kita tetap berada di dalam pemeliharaan Allah. Dan sebenarnya kita bisa berupaya untuk tetap sehat. Tapi jika bukan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, maka kemudian seringkali upaya kita menjadi sia-sia. Namun jika kita sudah berupaya dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjalani hidup dalam pemeliharaan Tuhan, maka apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan di dalam dunia ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap memelihara kita, bukan dengan kekuatan dunia, bukan dengan kekuatan kita manusia, akan tetapi dengan kekuatan Allah yang penuh. Maka kemudian jikalau kekuatan Allah yang memelihara kita, maka tentu tidak ada satu hal pun yang dapat menembus dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan.
Dan selanjutnya, hidup yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus adalah hidup yang penuh pengharapan untuk memperoleh keselamatan jiwa yang Tuhan telah sediakan. Ayat 5 dan ayat yang ke-9. Sekali lagi, hidup yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus adalah hidup yang penuh pengharapan untuk memperoleh keselamatan jiwa yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini harus penuh dengan pengharapan. Orang yang punya pengharapan akan muncul optimisme yang kuat. Orang yang punya pengharapan adalah orang-orang yang kuat dalam menanggung segala perkara. Karena pengharapannya ditujukan kepada Tuhan. Dan kita semua adalah orang-orang yang penuh pengharapan bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini dan kemudian di satu hari kelak Tuhan memanggil kita menghadap Sang Pencipta kalik langit dan bumi, kita punya pengharapan bahwa Tuhan sudah menyediakan keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Orang lain bisa berkata dan mengklaim bahwa mereka juga selamat. Akan tetapi keselamatan mereka tentunya jikalau kita belajar dan percaya kepada firman Tuhan, maka keselamatan mereka tanpa jaminan dan tanpa harapan. Dan mereka berkata kami juga selamat, tetapi tidak jelas keselamatan yang dari siapa dan siapa yang menjadi juru selamat mereka. Akan tetapi di dalam Yesus Kristus, maka setiap orang-orang yang percaya kepadanya, kita disediakan keselamatan yang kekal. Dan itu menjadi pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan selanjutnya saudara, mempraktekkan pola hidup kudus dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah kita Allah yang Maha Kudus. Jadi hidup yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus adalah hidup dengan mempraktekkan pola hidup kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena Allah itu kudus, bahkan Allah yang Maha Kudus. Ayat 15 dan 16. Sekali lagi, hidup yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus adalah mempraktekkan pola hidup kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, bahkan Allah yang Maha Kudus. Tetapi kemudian ketika kita mempraktekkan pola hidup yang kudus, ini bukan berarti suatu beban. Ini bukan suatu paksaan. Akan tetapi karena kita sudah beroleh hidup yang baru di dalam Kristus, maka spirit hidup yang baru, parameter hidup yang baru, maka sejatinya kita juga harus hidup seperti Kristus hidup. Itulah sebabnya pola hidup kita kudus, karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita puja-puji, Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat adalah Allah yang kudus, yang tidak bercacat celah dan tidak mungkin bercacat celah atau berdosa, melainkan Dia Allah yang Maha Kudus. Maka kemudian Anda dan saya, kita hidup dengan mempraktekkan pola hidup yang kudus seperti yang Tuhan perkenankan. Maka kemudian pola pikir kita, perkataan kita, sikap hidup kita, dan seluruh perbuatan kita harus mencerminkan pola hidup yang kudus seperti yang Tuhan perkenankan dan seperti yang Tuhan hidup di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang dimaksud dengan hidup yang penuh pengharapan? Yang kedua adalah hidup yang telah ditebus dari pola hidup yang lama. Sekali lagi, hidup yang telah ditebus dari pola hidup yang lama.
yakni pola hidup yang sia-sia yang kita mewarisi dari nenek moyang kita di dalam ayat 18. Jadi hidup yang telah ditebus dari pola hidup yang lama adalah ditebus oleh darah Kristus yang harganya sangat mahal, yang tak bernoda dan tak bercela. Ayat yang ke-19. Sekali lagi, ditebus oleh darah Kristus yang mahal, yang tak bernoda dan yang tak bercacat celah. Ayat yang ke-19. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang telah ditebus dari pola hidup yang lama, maka itu ditebus oleh darah Kristus yang harganya sangat mahal sekali. Ketika Kristus mati di kayu salib, maka darahnya dicurahkan. Dan darahnya itu sangat mahal sekali. Karena melalui darahnya, maka manusia, saudara dan saya percaya kepadanya, kita ditebus dari dosa-dosa kita. Harganya lunas. Dan kita adalah milik Kristus. Dan Kristus adalah sang pemilik hidup dan mati kita. Dan kemudian darah Kristus itu sangat mahal sekali. Dan oleh karena mahal, maka kemudian itu harga yang cukup untuk membeli kita, menebus kita dari dosa. Sebab kita sebelumnya, sebelum ditebus oleh darah Kristus, adalah orang-orang yang mati, orang-orang yang binasa, orang-orang yang akan siap menerima penghukuman di dalam kekekalan. Dan tetapi kemudian bersyukur kepada Allah, darah Kristus menebus saudara dan saya. Ini merupakan kasih karunia, ini merupakan anugerah daripada Allah. Dan sekarang kita patut bersyukur karena Anda dan saya menjadi milik Allah sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, hidup yang telah ditebus dari pola hidup yang lama, ya, ayat 18 tadi, maka hidup oleh Kristus. Hidup oleh Kristus sehingga iman dan pengharapan kita tertuju kepada Allah. Artinya adalah hidup kita yang baru dalam Kristus, kita harus mencerminkan dan berpadanan dengan hidup Kristus. Dan dengan hidup Kristus itulah yang menuntun Anda dan saya, yang memimpin kita setiap hari untuk kemudian kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, dan mata kita terus tertuju kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Kristuslah kompas dalam kehidupan kita. Kristuslah parameter dalam kehidupan kita yang memimpin hidup kita di setiap hari. Sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Kristus dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, hidup yang telah ditebus dari pola hidup yang lama adalah hidup yang penuh dengan kasih Kristus. Hidup yang penuh dengan kasih Kristus, dan ini bisa diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa mempraktekkan hidup kita dengan sesama manusia secara horizontal, dan kita juga mempraktekkan hidup kita dengan mengasihi Tuhan kita secara vertikal. Dan itu sebabnya saudara-saudara, ini merupakan hidup yang penuh dengan kasih Kristus. Jadi siapapun kita, jikalau sudah dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah, kita akan dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan bagaimana kemudian kita mempraktekkan kasih Kristus adalah pilihan saudara dan saya. Tetapi kedua ini adalah merupakan perintah Allah, dan ini merupakan perintah utama bagaimana kita mempraktekkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam relasi dengan sesama, dan relasi kita dengan Tuhan dalam kehidupan nyata. Sungguh luar biasa firman Allah, dan ketika kita mempraktekkan kasih Allah, sebenarnya kita mau memproyeksikan bahwa Kristus hadir dalam setiap kehidupan dan perbuatan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang penuh pengharapan adalah hidup yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus, di mana hidup yang lama sudah kita tanggalkan dan sekarang kita hidup di dalam Kristus yang baru, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang, sudah muncul, dan pola hidup itu parameternya adalah Kristus hidup, pola hidup Kristus. Dan untuk itu saudara, hidup yang penuh pengharapan adalah hidup yang telah dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, hidup yang telah ditebus dari pola hidup yang lama, pola hidup yang sia-sia yang diwariskan oleh para nenek moyang kita. Dan sudahkah Anda dan saya memiliki hidup yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus? Natal adalah satu momentum untuk memiliki hidup yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Itulah merupakan satu esensi di dalam Natal orang-orang yang memperingatinya, bahwa kita memiliki hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman yang ajaib yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Mohon Allah Roh Kudus yang terus berbicara, mengajarkannya kepada kami, dan Engkau juga yang memberikan kami hati yang subur, hati yang rela menerima firman Allah dengan sukacita, sehingga firman itu bertumbuh dan berakar serta berbuah dan menjadi rema, menjadi berkat bagi kami. Oleh sebab itu, Allah Roh Kudus teguhkan firman dan meteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman Allah dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan jadilah kami semua memiliki hidup yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Dengan imanmu terima dan bawalah pulang kelimpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, meneguhkan, menguatkan, mencerahkan, menginsafkan, memberkati, dan menyelamatkan kita semua mulai hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus Gembala Agung kami tamatkan ibadah kami dengan penuh pengucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.